Pada masa kini, usaha kuliner merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena banyak peminatnya. Karena sangat menjanjikan, maka banyak orang menggeluti bisnis kuliner. Salah satu usaha kuliner yang paling banyak diminati adalah usaha roti bakar. Usaha tersebut banyak digeluti karena banyak orang yang menyukai roti bakar. Dengan demikian, kami berencana untuk merintis usaha kuliner yakni roti bakar, yang kami beri nama Roti Bakar Jawa. Profil usaha kami yang akan kami rintis adalah kedai roti bakar Jawa. Berdiri sejak Mei 2020, usaha kami beralamat di Jalan Solo nomor 5, Yogyakarta. Usaha kami buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Produk yang kami tawarkan adalah roti bakar dengan aneka rasa yakni coklat, stroberi, vanila, dan keju serta campuran 2 rasa. Selain roti bakar, kami juga menyediakan minuman seperti teh, kopi, dan susu. Kami mempekerjakan 4 orang karyawan, di mana 2 orang bekerja dari jam 10 sampai 3 sore dan 2 lainnya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Visi: memberikan pelayanan yang memuaskan. Misi: menyediakan roti bakar yang bergizi dengan rasa yang enak. Produk dan harga: kami menjual roti bakar rasa coklat dengan harga 10.000, roti bakar rasa stroberi 10.000, rasa vanila 10.000, rasa keju 10.000, dan campuran 2 rasa 15.000. Pada masa kini, usaha kuliner merupakan usaha teh Rp2.000, kopi Rp3.500, susu Rp3.500. Sasaran konsumen kami adalah mencakup dari berbagai lapisan masyarakat. Strategi promosi: kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Analisis SWOT, strength atau kekuatan harga roti bakar yang terjangkau dan roti bakar yang sehat bebas dari bahan yang berbahaya. Weakness atau kelemahan: belum mempunyai cabang dan harga bahan baku yang tidak stabil. Opportunity atau kesempatan: roti bakar merupakan makanan yang banyak digemari masyarakat, dan dengan promosi melalui media sosial, maka usaha kami akan semakin dikenal. Threat atau ancaman: banyak pesaing. Anggaran penjualan: wilayah pemasaran produk kami hanya di kota Yogyakarta saja dan tidak ada cabang di kota lain. Lalu volume penjualan selama 4 bulan terakhir: Mei yang terjual sebanyak 10.000, Juni yang terjual sebanyak 1.200, Juli yang terjual sebanyak 1.280, Agustus yang terjual sebanyak 1.300. Perkembangan produk yang dihasilkan: sampai bulan Agustus 2020, kedai roti bakar Jawa menjual roti bakar rasa coklat, stroberi, vanila, dan keju serta campuran 2 rasa. Selain itu, juga menjual minuman teh, kopi, dan susu. Dengan perincian volume penjualan per bulan dalam satuan bungkus untuk roti bakar dan dalam satuan gelas untuk minuman adalah: Mei terjual 1.000, Juni terjual 1.200, Juli terjual 1.280, dan Agustus terjual 1.300, totalnya 4.780. Lalu ramalan penjualan bulan September dengan metode semi-average. Di bagian volume didapatkan dari data banyaknya yang terjual dari bulan Mei sampai Agustus. Lalu X sesuai urutan data semi total didapat dari
volume Y dijumlahkan, semi average didapat dari semi total dibagi banyak data. Lalu tren atau Y action didapat dari Y sama dengan A plus BX. A yaitu 1100, lalu B adalah 95, sehingga persamaan tren Y sama dengan 1100 ditambah 95 dikali X dibagi 2. Lalu variasi musim didapat dari volume Y dibagi tren Y aksen. Nah, indeks musim didapat dari variasi musim. Anggaran penjualan. Wilayah pemasaran produk kami hanya di kota Yogyakarta saja dan tidak ada cabang di kota lain. Selanjutnya, ramalan forecast penjualan bulan September sampai Desember 2020. X didapat dari urutan sesudah bulan Agustus. Tren didapat dari persamaan Y sama dengan A plus BX. Indeks musim didapat dari indeks musim dari bulan Mei sampai Agustus. Lalu volume penjualan didapat dari indeks musim dibagi 100 dikali tren. Lalu proporsi penjualan masing-masing produk itu kami tentukan sendiri dalam satuan persen. Lalu distribusi penjualan secara rinci setiap jenis produk dalam satuan bungkus untuk roti bakar dan dalam satuan gelas untuk minuman. Rasa coklat yang volume penjualannya sebanyak 15%, rasa stroberi volume penjualannya 15%, rasa vanila penjualannya 15%, rasa keju penjualannya 15%, campuran dua rasa 10%, teh 10%, kopi 10%, susu 10%. Lalu harga jual untuk roti bakar dan minuman adalah roti bakar rasa coklat 10.000, rasa stroberi 10.000, rasa vanila 10.000. Lalu campuran dua rasa 15.000, teh 2.000, kopi 3.500, susu 3.500. Untuk rencana anggaran penjualan, unit yang terjual didapat dari persen pada masing-masing produk dikali total penjualan volume. Lalu harga setiap produk kami tentukan sendiri. Penjualan didapat dari unit yang terjual dikali harga per unit. Lalu total penjualan didapat dari dijumlahkan dari semua produk yang telah terjual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi dari roti bakar Java dan anggaran bahan mentahnya. Yang pertama, anggaran produksi roti bakarnya. Itu di sini terdapat laporan anggaran produksi dari Mei sampai Agustus tahun 2020. Untuk penjualannya sebesar 4.780, persediaan akhir sebesar 420, tersedia dijualnya sebesar 5.200, persediaan awal 1.200, dan unit produksi sebesar 4.000. Sini kita mencari pola produksi stabilnya dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Untuk volume penjualannya di bulan Mei di 1.000, bulan Juni 1.200, Juli 1.280, dan Agustus 1.300.
Di sini untuk mencari pola produksi stabil, kita harus mencari produksi rata-rata per bulannya, yaitu didapatkan dari unit produksinya sebesar 4.000 dibagi 4. 4 ini yaitu dari bulan Mei hingga bulan Agustus, didapatkan 1.000. Nah, di angka 4 bulan ini, tinggal dimasukkan saja angkanya yang dari anggaran produksi dari bulan Mei sampai Agustus, dimasukkan dari penjualan hingga unit produksi. Untuk selanjutnya bulan Mei hingga bulan Agustus untuk penjualannya itu sebesar 1.000 untuk bulan Mei, 1.200 untuk bulan Juni, 1.280 untuk bulan Juli, 1.300 untuk bulan Agustus. Di sini udah diketahui persediaan awalnya sebesar 1.200. Itu kita masukkan di bulan Mei sebesar 1.200. Dari sini juga kita sudah diketahui untuk persediaan air sebesar 420. Nah, produksi rata-rata per bulan yang tadi sudah kita cari, kita masukkan di bulan Mei hingga bulan Agustus sebesar 1.000. Selanjutnya, didapatkan angka 2.200 ini di bulan Mei itu didapatkan dari unit produksi yang udah kita cari tadi, ditambah persediaan awal yang sudah tercatat di dalam anggaran produksinya sebesar 1.200, diperoleh tersedia dijual sebesar 2.200. Untuk mencari persediaan akhir di bulan Mei, itu dari tersedia dijual dikurangi penjualan, yaitu sebesar 2.200 dikurangi 1.000, diperoleh hasil sebesar 1.200. Selanjutnya di bulan Juni, persediaan air di bulan Mei dipindahkan di persediaan awal bulan Juni, yakni sebesar 1.200. Untuk mencari tersedia jual bulan Juni, yaitu persediaan awal ditambah unit produksi. 1.200 ditambah 1.000, didapatkan 2.200. Untuk mencari persediaan air di bulan Juni, tersedia dijual dikurangi penjualan, yaitu 2.200 dikurangi 1.200, didapatkan 1.000. Selanjutnya di bulan Juli, untuk persediaan awalnya didapatkan dari persediaan air bulan Juni, yaitu 1.000. Untuk mencari tersedia dijual, unit produksi ditambah dengan persediaan awal didapatkan 2.000. Untuk mencari persediaan air di bulan Juli, yaitu 2.000 dikurangi 1.280 dari penjualan, didapatkan persediaan air sebesar 720. Dan untuk bulan Agustus, persediaan awalnya diambil dari persediaan air bulan Juli, yaitu sebesar 720. Tersedia dijualnya diperoleh dari unit produksi bulan Agustus sebesar 1.000 ditambah dengan persediaan awal sebesar 720, diperoleh hasil 1.720. Untuk mencari persediaan air di bulan Agustus, 1.720 dari tersedia dijual dikurangi dengan penjualan sebesar 1.300, diperoleh 420. Selanjutnya pada pola produksi gelombang. Pada pola produksi gelombang ini kita harus mencari hitung selisih persediaan per bulan dan persediaan air per bulan. Untuk mencari selisihnya, yaitu persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi dengan 4. Persediaan awalnya dari sini yaitu sebesar 1.200 dikurangi persediaan akhir 420 dibagi 4. Selisih persediaan per bulannya itu sebesar 195. Nah, untuk mencari unit produksinya dari bulan Mei hingga bulan Agustus, kita tinggal mengurangkan penjualannya dikurangi dengan persediaan awal dikurangi dengan selisih persediaan per bulannya, yaitu untuk bulan Mei 1.200 dikurangi 195. Untuk persediaan airnya sebesar 1.005. Untuk bulan Juni 1.005 dikurangi 195 sebesar 810. Untuk bulan Juli 810 dikurangi 195 itu mendapatkan persediaan air sebesar 615. Dan untuk bulan Agustus 615 dikurangi 195 diperoleh hasil persediaan air sebesar 420. Nah, persediaan air yang sudah kita ketahui ini tinggal dimasukkan di dalam kotak ini dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Untuk mencari tersedia dijual ini, penjualan ditambah dengan persediaan air yang sudah kita cari tadi, yaitu 1.000 ditambah 1.005 untuk bulan Mei. Jadi tersedia dijual di bulan Mei ini sebesar 2.005. Dan persediaan awalnya sudah diketahui dari anggaran produksi tadi,
itu sebesar 1.200. Jadi untuk mencari unit produksinya, tersedia dijual sebesar 2005 dikurangi 1.200 menjadi 805. Persediaan air di bulan Mei kita pindahkan di bulan Juli untuk jadi persediaan awal sebesar 1.005. Penjualan ditambah dengan persediaan air di bulan Juni menghasilkan tersedia dijual sebesar 2010. Dikurangkan dengan 1.005 dari persediaan awal. Untuk mencari unit produksinya yaitu sebesar 1.005. Persediaan akhir di bulan Juni kita pindahkan di persediaan awal bulan Juli, yaitu sebesar 810. Untuk mencari tersedia dijual di bulan Juli itu penjualan sebesar 1.280 ditambah persediaan air sebesar 615 didapatkan 1.895. Untuk mencari unit produksi di bulan Juli, tersedia dijual sebesar 1.895 dikurangin persediaan awal sebesar 810, diperoleh 1.085. Persediaan air di bulan Juli kita pindahkan di persediaan awal bulan Agustus sebesar 615. Untuk mencari tersedia dijualnya yaitu 1.300 ditambah 420 dari persediaan akhir menghasilkan 1.720 untuk tersedia dijual. Untuk mencari unit produksinya di bulan Agustus, 1.720 dari tersedia dijual dikurangi dengan persediaan awal sebesar 615, menghasilkan 1.105. Selanjutnya pola produksi moderat. Itu kita mencari dulu produksi rata-rata per bulannya sebesar 4.000 dibagi dengan 4 bulan, yaitu diperoleh sebesar 1.000. Untuk batasan produksinya, yang atas ditambah 20%. Jadinya 120% dikalikan produksi rata-ratanya sebesar 1.000 unit sama dengan 1.200. Untuk bawahnya dikurangi 20%, jadinya 80% dikali 1.000 unit diperoleh hasil 800. Untuk batasan persediaannya maksimal 1.300 unit, minimal 420 unit. Untuk batasan khususnya, di bulan Juli berkurang sebesar 10%, yakni 90% dikali 1.000 unit, diperoleh 900. Produksi untuk bulan Mei, Juni, dan Agustus itu 4.000 dikurangi 700 dibagi 3 sama dengan 1.100. Untuk unit produksinya di bulan Mei hingga bulan Mei, Juni, dan Agustus sudah diperoleh yaitu sebesar 1.100. Tinggal kita masukin saja di unit produksinya sebesar 1.100. Untuk bulan Juli sebesar 900. Selanjutnya, untuk persediaan awal kita udah ketahui yaitu sebesar 1.200 dan persediaan air sebesar 620. Selanjutnya, untuk mencari tersedia dijual 1.200 ditambah dengan 1.100 diperoleh 2.300 di bulan Mei, dan untuk mencari persediaan airnya 2.300 dikurangi dengan penjualan di bulan Mei yaitu sebesar 1.000 diperoleh hasil 1.300 untuk persediaan akhir. Di bulan Juni persediaan awalnya 1.300, unit produksinya 1.100 diperoleh tersedia dijual 2.400. Untuk mencari persediaan akhirnya yaitu 2.400 dikurangi dengan 1.200 yaitu sebesar 1.200. Untuk bulan Juli persediaan awalnya sebesar 1.200, mencari tersedia dijualnya yaitu 1.200 ditambah dengan 900 memperoleh hasil 2.100. Untuk mencari persediaan airnya tersedia dijual dengan dikurangi dengan penjualan diperoleh hasil 820. Lalu kita pindahkan persediaan akhir dari bulan Juli ke bulan Agustus di persediaan awalnya itu sebesar 820. Untuk mencari tersedia dijualnya 820 ditambah dengan 1.100 dari unit produksi menghasilkan tersedia dijual sebesar 1.920. Untuk mencari persediaan akhirnya tersedia dijual 1.920 dikurangi dengan 1.300 diperoleh hasil 620. Selanjutnya anggaran bahan mentah diperoleh
produksi per unit untuk dari bulan Mei hingga bulan Agustus sebesar 1.100 untuk bulan Mei, 1.100 untuk bulan Juni, Juli sebesar 900, dan Agustus sebesar 1.100. Standar pemakaian bahan mentah per unit, harga bahan mentah dan persediaan awal masing-masing bahan mentah. Untuk selai stroberi, surnya sebesar 0,20, harga per unitnya sebesar 70.000, persediaan awalnya sebesar 50. Coklat Ceres sebesar 175.000 per unit, persediaan awalnya sebesar 50. Keju harga per unitnya 140.000, persediaan awalnya 10. Vanilla powder harga per unitnya 35.000, persediaan awalnya 50. Teh celup poci asli itu 232.000, untuk persediaan awalnya 100. Kopi kapal api spesial itu sebesar 11.000, persediaan awalnya 100. Susunya itu sebesar 216.000, untuk persediaan awalnya 100. Rencana persediaan air bahan mentah perusahaan untuk setiap triwulan tahun 2020. Untuk bulan Mei, di selai stroberi itu sebesar 50, bulan Juni 45, bulan Juli 40, Agustus 39. Coklat 50, 45, 50, dan 55. Untuk keju di bulan Mei hingga bulan Agustus 10, 15, 20, dan 16. Vanilla powder di bulan Mei hingga bulan Agustus sebesar 50, 45, 48, dan 55. Teh celup poci asli sebesar 160, 64, dan 55. Kopi kapal api sebesar 100, 55, 50, dan 45. Untuk anggaran kebutuhan bahan mentahnya, itu kita tinggal masukkan produksi per unitnya dari bulan Mei hingga bulan Agustus yang tadi udah diperoleh, dan masukkan sur dari selai stroberi hingga kopi kapal api mix ini. Kebutuhannya dari bulan Mei yang diperoleh dari selai stroberi sebesar 220, itu diperoleh dari 1.100 dikali 0,20. Begitu juga bulan Juni dan juga bulan Agustus memperoleh hasil yang sama. Sedangkan bulan Juli sebesar 180. Selanjutnya coklat Ceres juga diperoleh sama, yaitu di bulan Juli hanya memiliki kebutuhan sebesar 180. Sedangkan bulan Mei, Juni, dan Agustus sebesar 220. Keju pun juga sama. Hingga di vanilla powder juga sama, sebesar 180 di bulan Juli, sedangkan bulan Mei, Juni, dan Agustus sebesar 220. Untuk teh celup poci dan kapal api di bulan Mei, Juni, dan Agustus diperoleh 275. Itu diperoleh dari 1.100 dikalikan dengan surnya 0,25. Dan untuk bulan Juli diperoleh 225 diperoleh dari 900 dikali 0,25. Selanjutnya anggaran pembelian bahan mentah selai stroberi. Kebutuhan bahan mentahnya yaitu dari bulan Mei hingga bulan Agustus sebesar 220 untuk bulan Mei, 220 untuk bulan Juni, 180 untuk bulan Juli, 220 untuk bulan Agustus. Kebutuhan bahan mentah selai stroberi hingga vanilla powder sama, yaitu sebesar 220 hingga 220 untuk bulan Mei, 220 untuk bulan Juni, 180 untuk bulan Juli, 220 untuk bulan Agustus. Di sini persediaan airnya sebesar di bulan Mei sebesar 50, bulan Juni 45, Juli 40, dan Agustus 39. Kita totalkan kebutuhan bahan mentah dan persediaan airnya.
untuk mencari kebutuhan sementaranya itu diperoleh dari kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir, yakni dapatkan 270 untuk kebutuhan sementara. Persediaan awalnya tinggal kita copy dari yang atas tadi, yaitu sebesar 50, 34, 40, dan 44. Untuk bulan Juninya sebesar 265 kebutuhan sementaranya, bulan Juli 220, dan bulan Agustus 259. Untuk mencari unit pembeliannya di bulan Mei sebesar 220 diperoleh dari kebutuhan sementara dikurangin persediaan awal 50 ini. Diperoleh hasil 220. Kemudian dikalikan harga per unitnya sebesar 70.000 memperoleh hasil 15.400.000. Begitu juga seterusnya. Untuk coklat Ceres, kebutuhan bahan mentahnya sebesar 840 dari total bulan Mei hingga bulan Agustus. Persediaan airnya sebesar 200. Untuk mencari kebutuhan sementaranya diperoleh dari kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir. Di bulan Mei diperoleh hasil 270, bulan Juni 265, Juli 230, Agustus 275. Untuk totalnya 1014. Untuk persediaan awalnya 50 di bulan Mei, 34 di bulan Juni, 40 di bulan Juli, Agustus sebesar 44, di total 168. Untuk unit pembeliannya yaitu sebesar 220 diperoleh dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Untuk mencari jumlah harganya yang diperlukan itu diperoleh dari unitnya dikali dengan harga per unitnya sebesar 175.000. Diperoleh hasil 38.500. Begitu juga seterusnya. Untuk keju, persediaan airnya sebesar 10, bulan Juni sebesar 15, Juli 20, Agustus 16. Untuk mencari kebutuhan sementaranya, kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan air sebesar di bulan Mei 230, bulan Juni 235, bulan Juli 200, bulan Agustus 236. Selanjutnya dikurangkan dengan persediaan awal diperoleh unit 220 untuk bulan Mei, bulan Juni 225, 191 bulan Juli, 225 bulan Agustus. Lalu dikalikan dengan harga per unitnya sebesar 140. Jadi total yang dikeluarkan untuk keju 120.540.000. Selanjutnya vanilla powder. Untuk persediaan airnya sebesar 50 bulan Mei, Juni 45, Juli 48, Agustus 55. Untuk mencari kebutuhan sementaranya itu kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir. Kebutuhan sementara di bulan Mei 270, bulan Juni 265, Juli 228, Agustus 275. Persediaan awalnya di bulan Mei 50, Juni 34, Juli 40, Agustus 44. Kebutuhan sementara dikurangkan dengan persediaan awal memperoleh unit pembeliannya sebesar 220 di bulan Mei, 231 di bulan Juni, 188 di bulan Juli, Agustus sebesar 231. Dikalikan dengan harga per unitnya sebesar 35.000. Diperoleh total pembelian untuk vanilla powder sebesar 30.450.000. Selanjutnya tes celup poci asli. Persediaan airnya sebesar 100, bulan Mei, bulan Juni 60, bulan Juli 64, Agustus 55. Untuk mencari kebutuhan sementaranya, kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir di bulan Mei diperoleh 375, bulan Juni 335, bulan Juli 289, bulan Agustus 330.
Persediaan awalnya di bulan Mei 100, bulan Juni 66, bulan Juli 55, Agustus 56. Kebutuhan sementara ini dikurangi dengan persediaan awal diperoleh unit pembelian di bulan Mei 275, bulan Juni 269, bulan Juli 234, bulan Agustus 274. Dikalikan dengan harga pembelian per unitnya itu sebesar 232.000, memperoleh hasil anggaran pembelian untuk tes celup poci asli itu sebesar 244.064.000. Dan yang terakhir itu anggaran pembelian bahan mentah kopi kapal api special mix. Untuk persediaan airnya sebesar 100, bulan Mei, bulan Juni 55, bulan Juli 50, bulan Agustus 45. Kebutuhan sementaranya diperoleh dari kebutuhan bahan mentah ditambah dan persediaan akhir diperoleh bulan Mei 375, bulan Juni 330, bulan Juli 275, bulan Agustus 320. Persediaan awal di bulan Mei sebesar 100, bulan Juni 66, bulan Juli 55, Agustus 55. Kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal memperoleh unit pembelian sebesar di bulan Mei 275, bulan Juni 264, Juli 220, Agustus 264. Dikalikan dengan harga per unitnya sebesar 11.000, memperoleh hasil anggaran pembelian bahan mentah kopi kapal api mix ini sebesar 11.253.000. Halo teman-teman semua. Halo Pak Gus juga. Perkenalkan, nama saya Arvensius Joni, NIM 1521144042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan kami. Di sini akan menjelaskan tentang di bagian anggaran biaya tenaga kerja langsung. Bisa teman-teman lihat di sini datanya. Yang pertama itu, yang ini merupakan tingkat upah, data dari tingkat upah. Jadi kami memiliki 4 tenaga kerja yang dimana dibagi menjadi 2 shift. Jadi untuk shift pertama dari 2 orang dan shift kedua 2 orang. Yaitu untuk shift pertama jam 10 sampai jam 15. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan tingkat upah yaitu 5.000 per jam. Jumlah dari DLH ini merupakan direct labor hours. Jam tenaga kerja langsung. Ya, seperti ini jumlah, jadi tingkat upah dari 5.000 dikali 2 dan dikali 6. Ya, jadi ini kita yang tentuin tingkat upahnya 5.000 per orang. Nah, lalu selanjutnya data produksi. Ini bisa teman-teman lihat data produksi. Pada periode kita ada 4 periode, yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus. Yang dimana Mei itu 1.100 jumlah produksi, Juni juga 1.100, dan Juli 900, dan Agustus 1.100. Jadi jumlah produksi selama 4 periode itu ada 4.200. Nah, ini merupakan tabel penggunaan jam TKL per produk. Yang pertama ini merupakan SUR ini merupakan standar. Dari yang saya pahami, SUR ini adalah standar. SUR ini merupakan standar usage rate, merupakan sebuah standar yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Jadi kita tentuin per produk itu seperti ini ya teman-teman. Jadi shift 1 dan shift 2 itu sama, kita tentuin itu 15%, 15% sampai keju 15%, dan untuk 2 rasa 10% sampai
yang minuman juga 10%. Dan untuk tarif upah per direct labor hours ini ada kita tetapkan 5.000 tadi, jadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya ini anggaran jam tenaga kerja langsung, jam kerja langsung. Bisa teman-teman lihat di sini golongan atau shift. Ini kita buatnya mengacu pada yang ada di buku ya teman-teman, yang di halaman 220 sampai 200 berapa itu, 27 ya, dari 220 sampai 220 kita mengacu di situ. Ini anggaran jam kerja langsung, teman-teman bisa lihat ini tadi kita tetapkan, SUR-nya sudah kita tetapkan, lalu unit produksi tadi ditetapkan. Jadi kita untuk mencari anggaran jam kerja langsung kita kaliin dari unit produksi ke SUR, jadi hasilnya seperti ini, jam kerja langsung. Sama seterusnya untuk produk yang lainnya juga sama seperti itu bentuknya, unit produksi dikaliin dengan SUR, jadi dapatlah jam kerja langsung atau direct labor hours. Sama ini untuk susu juga bisa teman-teman lihat sampai di sini. Ini juga, jadi ini kita mengacunya persis sama seperti di buku penganggaran yang kita pakai sekarang per produk. Jadi unit produksi dikaliin SUR per produknya, yaitu 15%. Kita SUR-nya kita tetapkan sama semuanya ya. Untuk tiap periode kita tetapkan sama SUR-nya. Lalu ya ini teman-teman bisa lihat, baca unit produksi dikaliin dengan SUR, standar use rate, jadi dapatlah JKL, jam kerja langsung atau direct labor hours. Lalu selanjutnya ini anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita mencari anggaran biaya TKL-nya per produk ya. Bisa teman-teman baca. Ini juga sama persis seperti di buku kita buat. Maksudnya mengacu persis sama seperti di buku kita buatnya. Bisa teman-teman lihat per produk ini JKL-nya dikaliin dengan upah per jam per direct labor hours. JKL ini 165 dikaliin 5.000 upahnya per jam. Jadi biaya TKL produk coklat 825.000. Ya, ini sama ya. Per semua produk ini kita buat SUR-nya upahnya 5.000, sama setiap produk sama, kita buat 5.000. Persis seperti di buku, hanya saja ini kami menentukan upah per jam 5.000 dan sama untuk tiap produk 5.000 dan setiap periode 5.000 kami tetapkan. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini Juli kan 135 dikaliin upahnya 5.000, seperti ini. Dia beda Juli karena 10% tadi ya. Seperti ini, sama semua sampai di produk susu ini juga sama. Dia JKL-nya 90 dikaliin 5.000 dapatlah 450.000. Seperti itu ya teman-teman.
Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan biaya overhead dari kelompok saya. Nah, di biaya overhead ini ada rencana pengurangan jasa dari Departemen Jasa. Nah, jadi jasa A itu dalam proses 1 itu sebesar 50% dan proses 2 sebesar 30%. Dan dilanjutkan oleh jasa B, yang dimana jasa B itu adalah distrik pergudangan sebesar 20%. Nah, terus pada jasa B proses 1 itu ada sebesar 40%, proses 2 sebesar 40%, dan pada jasa A itu di bagian listrik itu ada 20%. Nah, terus dilanjutkan oleh perhitungan anggaran Departemen Jasa. Nah, pada bagian listrik ini itu dianggarkan sebesar 5 juta, terus ada tambahan sebesar 500 dan pengurangan sebesar 700. Nah, jadi totalnya itu ada 4.800.000. Nah, untuk bagian B yaitu gudang, mula-mula itu dianggarkan sebesar 3 juta, terus ada tambahan sebesar 700.000 dan pengurangan sebesar 500.000. Nah, jadi totalnya itu ada 3.200.000. Terus dilanjutkan oleh BOP yang dianggarkan pada masing-masing departemen produksi. Nah, di sini BOP langsung itu pada proses 1 itu sebesar 27.640.000 dan proses 2 itu sebesar 5.940.000. Nah, di alokasi BOP langsung itu jasa A itu sebesar 3 juta dalam proses 1 dan pada proses 2 itu sebesar 1.800.000. Nah, untuk jasa B itu sebesar 1.600.000 dan pada proses 2 1.600.000. Nah, itu hasil perhitungannya didapat dari 50% per 80% dikali 4.800.000 yang sudah dihitung dari selanjutnya, yaitu sebesar 4.800.000 itu ketemu 3 juta. Nah, departemen proses 2 itu 30% per 80% dikali 4.800.000. Nah, untuk departemen B, jasa B itu 40% per 40% per 80% dikali 3.200.000 sebesar 1.600.000. Dan departemen proses 2 itu 40% per 80% dikali 3.200.000 yaitu ketemu 1.600.000. Nah, untuk satuan kerja masing-masing departemen produksi dalam unit produksi makanan itu ada 3 juta dan 3.000 dan minuman itu sebesar 1.780, dimana jam kerjanya itu 8 jam per hari. Nah, ketemu satuan kerja sebesar 1.200 dan itu pada departemen proses 1, dan yang untuk minuman sebesar 7.120. Nah, untuk proses 2 itu makanan itu jam kerjanya itu diestimasikan sebesar 4 jam per hari. Unit produksinya ada 3.000, satuan kerjanya ketemu 6.000. Untuk minuman estimasinya unit itu berjual 1.780, dimana jam kerjanya 4 jam per hari, ketemu satuan kerja 3.560. Nah, untuk biaya per produk departemen proses 1 itu makanan itu tarif BOP nya dianggarkan 2.000 dengan satuan kerja 12.000 ketemu 24 juta, dan minuman tarif BOP nya itu sebesar 2.000 dikali jam kerjanya 7.120 ketemu 14.240. Nah, jadi total untuk departemen proses 1 itu sebesar 38.240. Nah, untuk departemen proses 2 makanannya itu tarif BOP nya itu 1.500 dengan satuan kerja 6.000, jadi hasil BOP yang dianggarkan itu 9 juta. Untuk minuman tarif BOP sebesar 1.500 dan satuan kerja 3.560, BOP yang dianggarkan ketemu 5.340. Nah, jadi totalnya itu untuk departemen 2 itu ada 14.340. Nah, sekian dan terima kasih.